Cerita dimulai dengan sebuah kejadian teror gas beracun di stasiun Suju pada tahun 1987. Kemudian cerita berlanjut di tahun 1999. Seorang siswi SMP bernama Lee Kyung Jin melaporkan kejadian aneh di rumahnya ke kantor polisi. Namun tiba-tiba dia membatalkan laporannya dan pulang ke rumah. Saat siswi SMP tersebut pulang ke rumah, terjadi hal buruk yang menimpa ibunya di kamar mandi. Cerita pun berlanjut dengan sebuah wawancara dokumentasi kepada detektif Choi yang menangani kasus pabrik Chongyong. Detektif Choi menangani kasus dengan rekan barunya yang bernama Lee Si-jong. Mereka melakukan penyelidikan kasus pembunuhan yang menewaskan ibu Lee Kyung Jin. Ibu Lee Kyung Jin ditemukan tewas di dalam kamar mandi dengan keadaan yang sangat mengenaskan, dengan banyak luka tusukan di badannya. Dan Lee Kyung Jin sendiri menghilang dan belum ditemukan. Sementara itu, ayah Lee Kyung Jin sedang dalam perjalanan bisnis saat peristiwa mengerikan itu terjadi. Detektif Choi menduga ini adalah kasus pencurian dan pembunuhan terencana. Mereka menunggu kedatangan suami korban untuk penyelidikan lebih lanjut, sambil terus mencari putri korban yang telah hilang. Di sisi lain, di SMP tempat Lee Kyung Jin bersekolah memiliki tim penyiaran yang beranggotakan 4 orang siswi. Mereka sedang membahas tentang Lee Kyung Jin yang mereka anggap sebagai anak yang sombong. Lee Kyung Jin terkenal pintar dan menjadi juara kelas sejak mengikuti kursus di tempat Lee Dong Yuk. Mereka menduga tempat kursus tersebut membocorkan soal-soal ujian sekolah mereka kepada siswanya. Lee Kyung Jin tidak menyukai Ju Jae-yong karena Ju Jae-yong merebut posisi Lee Kyung Jin sebagai juara kelas. Saat tim penyiaran menikmati aktivitas mereka, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dan memberikan sebuah kaset misterius kepada mereka. Dan di sisi lain, cerita menampilkan sosok Jo Jung Hyun yang kini mengelola restoran Tiongkok dengan ibunya. Saat itu mereka kedatangan tamu para pendeta gereja yang menasehati mereka untuk lebih bersyukur karena bisa diterima dengan baik untuk tinggal kembali di desa ini. Rupanya Jo Jung Hyun adalah keluarga dari Jo Kyung Ho, yaitu pelaku teror gas yang menewaskan ratusan orang di stasiun Suju. Ju Jae-jung adalah keponakan Jo Jung Hyun yang amat sangat disayangi. Hari selanjutnya, detektif Choi dan rekannya mencari informasi hilangnya Kyung Jin. Mereka mendapatkan informasi tentang prestasi Kyung Jin di sekolah. Kemudian mereka melanjutkan penyelidikan ke tempat kursus Lee Kyung Jin. Tidak banyak informasi yang mereka dapatkan kecuali tentang nilai-nilai Lee Kyung Jin selama mengikuti kursus. Di sisi lain, Jo Jung Hyun mendapatkan kunjungan seorang agen asuransi. Agen asuransi tersebut memberitahukan bahwa teman SMA-nya yang bernama Jung Yong Sop telah mencoba membakar dirinya hidup-hidup dan kini sedang melakukan perawatan di rumah sakit.
Yongsop sempat menyebut tentang Jo Jung Hyun sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi. Namun Jo Jung Hyun sangat lama tidak pernah berhubungan lagi dengan Yongsop. Hari berikutnya di sekolah, para tim penyiaran yang sangat penasaran dengan kaset yang mereka terima, mereka memutuskan untuk mendengarkan rekaman tersebut bersama-sama. Namun tiba-tiba mereka takut dengan rekaman tersebut dan memutuskan untuk menghentikan rekaman tersebut. Kemudian guru mereka tiba-tiba datang dan menyuruh mereka untuk pulang. Di sisi lain, ayah Lee Kyung Jin telah kembali dari perjalanan bisnisnya dan sedang dimintai keterangan di kantor kepolisian. Ayah Lee Kyung Jin menyerahkan kaset rekaman yang direkam oleh anaknya. Dalam rekaman tersebut, Lee Kyung Jin bercerita kepada ayahnya bahwa dia tidak menyukai teman barunya di sekolah. Karena teman barunya tersebut ternyata adalah anak dari Jo Kyung Ho, yaitu tersangka teror di stasiun Suju. Kyung Jin tidak suka dengan teman barunya tersebut yang adalah seorang anak pembunuh. Rupanya istri dari detektif Choi sendiri adalah korban dari teror di stasiun Suju. Kasus ini pun seperti membuka luka lama detektif Choi. Kemudian Jo Jung Hyun pergi mengunjungi Jongsop di rumah sakit. Jung Hyun bertemu dengan teman SMA-nya yang lain yang juga sedang mengunjungi Jongsop. Kondisi Jongsop tiba-tiba drop dan kemudian meninggal. Namun sebelumnya Jongsop mengatakan sesuatu yang aneh. Jongsop berpesan bahwa kembalinya Jung Hyun bisa membahayakan Jo Jae-yong. Di sisi lain, saat tim penyiaran sedang makan siang bersama, Jae-yong tiba-tiba cemas sendiri setelah mendengarkan kabar hilangnya Lee Kyung Jin. Jae-yong mengatakan dia ingin ke toilet, namun dia malah pergi dengan pegawai restoran bibinya dan tidak kembali sampai bel sekolah usai. Dan sekarang Jae-yong pun menghilang. Sementara itu ponsel Jae-yong ditemukan di tengah hutan.